Arus mudik dan balik 2024 telah usai. Dalam perjalanan mudik tahun ini, kecelakaan masih terjadi, salah satunya ketika penerapan kontraflow yang merenggut Jawa. Lantas apa saja evaluasi dari mudik tahun ini? Kita bahas bersama Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Selamat malam. Malam, Mas Reza. Pak Aan, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana sejauh ini evaluasi pelaksanaan mudik lebaran tahun ini? Baik, jadi secara umum untuk mudik tahun ini sudah berjalan cukup baik ya. Memang masih ada beberapa antrian, terutama di jalur Merak pada saat arus mudik, kemudian di Cikampek juga ada antrian pada saat arus balik. Ini menjadi evaluasi kami. Namun secara umum untuk kegiatan arus mudik maupun balik tahun 2024 ini bisa berjalan baik. Kemudian kalau kita melihat data kecelakaan secara nasional juga ini ada penurunan ya 8% dari tahun lalu, tahun 2023 ada 3.561 kasus. Untuk tahun ini ada 3.286. Untuk tingkat fatalitas juga mengalami penurunan 12%, artinya yang meninggal dunia juga turun 12% dari 534 menjadi 469. Walaupun ada beberapa kasus menonjol seperti kasus yang di kilometer 58, kemudian kasus Batang Semarang ya di kilometer 370, ini tentu menjadi perhatian kita untuk perbaikan ke depan, sehingga kecelakaan lalu lintas ini bisa kita tekan lagi pada saat-saat terjadi volume arus atau saat mudik, balik maupun pada kegiatan-kegiatan lainnya. Saya kira itu untuk secara umum bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas yang sudah kami rencanakan ini ada beberapa kali kita melakukan kontraflow 48 kali ya di tol Jakarta Cikampek ini. Kemudian one way selain di jalan tol juga kita berlakukan di beberapa ruas arteri ya, di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat, di jalur Limbangan, Malambong sampai dengan Gentong. Ini kita berlakukan one way sampai 197 kali untuk di jalur selatan. Kemudian di jalur wisata juga demikian, kita beberapa kali kita lakukan one way. Kemudian untuk arah pelabuhan, ya, kita pada saat arus mudik, kita melakukan 40 kali delaying system untuk arus mudik ke Merak. Ini artinya memang untuk arus lalu lintas menuju Merak ini pada musim mudik ini cukup tinggi. Jadi kita harus melakukan delaying system ya untuk mengatur flow masuk dari jalur jalan umum, jalur arteri maupun tol masuk ke pelabuhan. Kalau kita lihat arus balik ya di penyeberangan ini dari Bakauni ke Jawa, ini kita hanya melakukan satu kali delaying system pada tanggal 15 ya, yang merupakan puncak arus. Ini selama 1 jam, 2 jam ya, 2 jam kita melakukan delaying system di kilometer 20, kilometer 49 dan kilometer 87. Begitu juga di arteri kita lakukan di X Jembatan Gili Manggayang, kemudian rumah makan Gunung Jati, dan rumah makan Tiga Saudara. Itu beberapa rekayasa lalu lintas yang kita lakukan dan strategi-strategi yang kita persiapkan memang kita lakukan pada saat arus mudik maupun arus balik. Namun secara umum sudah bisa berjalan dengan baik, Mas Reza. Baik. Tadi Anda katakan memang angka kecelakaan turun sampai dengan 8%, bahkan fatalitasnya turun sampai dengan 12% dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi memang harapannya setiap tahun terjadi zero accident. Apa yang akan dilakukan tahun depan untuk mencapai zero accident ini? Tentu kita akan memetakan ya,
memetakan titik-titik black spot atau titik-titik rawan kecelakaan, kemudian kita akan kelola dengan baik, ya. Artinya kita akan betul-betul kelola, kita dirikan pos di tempat-tempat rawan kecelakaan, kemudian kita juga tidak henti-hentinya memberikan himbauan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas ini. Kita memang mentargetkan zero accident untuk selama operasi ketupat tahun depan. Ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Namun ini sangat tergantung dengan situasi maupun disiplin berlalu lintas daripada masyarakat. Saya kira itu, Mas Reza. Baik. Yang menjadi sorotan dari publik adalah salah satunya kontraflow begitu ya. Kita lihat apa yang terjadi di lapangan, ternyata penumpukan kendaraan terjadi di bahu jalan. Banyak masyarakat yang menunggu sistem kontraflow tadi ataupun mereka menunggu pada saat rest area buka tutup. Apa saja antisipasi yang akan dilakukan nantinya supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan yang memang membahayakan para pemudik ini? Ya. Jadi kita sebenarnya sudah sosialisasi, edukasi. Memang ini sudah kita prediksi ya. Setiap tahun masalah parkir di rest area, di bahu jalan, kemudian kendaraan yang mendapat gangguan, mogok. Ini setiap tahun selalu ada. Dan kita sudah mengedukasi kepada masyarakat ya dengan keterbatasan rest area ya. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk keluar jalur tol, ya, keluar jalur tol, karena tidak mungkin, ya, contoh dari Semarang sampai dengan Jakarta ini terus tanpa mengisi bahan bakar, itu salah satu contohnya. Kemudian terus tanpa istirahat. Ini ada titik-titik lelah sebenarnya harus diperhatikan oleh masyarakat perjalanan mudik maupun balik. Ya, pada titik lelah itulah kami berharap ya, kepada masyarakat untuk beristirahat. Apabila rest area penuh, kita sudah arahkan untuk keluar dari exit tol terdekat. Karena di arteri ini cukup leluasa ya untuk mengisi BBM, untuk mungkin istirahat atau mengisi makan dan sebagainya. Ini cukup banyak tersedia di arteri. Setelah melakukan istirahat yang cukup, itu bisa masuk kembali ke tol. Ini banyak kita temukan memang dilematis, Mas Reza. Kita temukan yang parkir di bahu jalan itu kelelahan, ya. Itu kita pun dilematis. Kalau untuk mengusir, ya, kita juga khawatir terjadi kecelakaan. Akhirnya kita coba kawal ya keluar exit tol terdekat sehingga ini bisa selamat dan kendaraannya pun tidak mengganggu arus lintas yang ada di belakangnya. Ini masalah ini selalu berulang ya. Mudah-mudahan di tahun depan ini masyarakat lebih memahami ya, tahu ya atas kondisi masyarakat masing-masing. Ya. Memang rest area kita masih sangat batas pada saat puncak arus atau volume kendaraan yang sangat tinggi. Baik. Apa saja catatan penting dari mudik tahun ini untuk memang merespons kegiatan mudik tahun depan? Jadi ini untuk yang pertama tentu ke arah penyeberangan. Ya. Ini menjadi hal yang harus ada solusi nanti tahun depan ya. Yang pertama mungkin perlu adanya buffer zone. Ya, buffer zone sebelum masuk ke Pelabuhan Merak terutama. Karena kalau dari Bakauheni ini sudah cukup banyak buffer zone yang sudah disiapkan. Ya. Namun dari Jakarta ke Merak, ini kalau kita melihat rest area, hanya 2 rest area yang bisa kita jadikan buffer zone. Itu pun kapasitasnya sangat terbatas. Dan arus lalu lintas di 43 dan 68 ini masih campuran antara kendaraan yang akan ke Serang, ya, ke Cilegon, ini masih campur. Jadi tidak bisa terseleksi kendaraan yang akan menyeberang. Jadi mungkin keberadaan buffer zone di 97 ini sangat penting. Ya, sangat penting untuk mengatur nanti masuk ke Bakauheni. Sekaligus sebagai screening, ya, screening tiket
yang akan masuk ke pelabuhan. Karena evaluasi kemarin masih banyak masyarakat yang belum bertiket masuk ke pelabuhan. Itu penyeberangan ya, jadi perlu ada kebocoran di tol maupun di mana di arteri. Kemudian untuk tol sendiri, untuk tol ini dengan jumlah yang cukup banyak, kemudian adanya pengembangan jumlah lajur ada di mana di Bali, ya, terutama sampai 87. Ini membuat arus lalu lintas ketibaan di Katama ini lebih cepat karena dari 2 lajur ya ini masuk di 87 menjadi 3 lajur. Artinya kalau dibangun menjadi 6 lajur. Itu ketibaan di Cikatama di kilometer 72 ini jadi lebih cepat. Artinya antrian akan lebih panjang. Ya. Jadi solusinya ini titik krusialnya ada di kilometer 66 ya. Mungkin kami menganggarkan Japek Selatan ini akan menjadi solusi yang pertama ya. Akan menjadi solusi sehingga titik pertemuan di kilometer 66 antara Cipularang dan Transjawa ini bisa dihindari. Kalau Japek Selatan ini sudah bisa dilalui operasional maupun fungsional. Saat ini kan baru 8 km. Ini sangat terbatas sekali ketika arus lalu lintas sudah 1.000 kendaraan dilalui melalui jalan selatan. Ini di area akan sedang. Sehingga kami sarankan untuk memperpanjang, mempercepat tol Japek Selatan ini untuk bisa dilewati. Mungkin 16 kilometernya ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua untuk tol Jakarta Cikampek, mungkin kami menjalankan ke operator atau BJT Cipali terutama dari 188 sampai dengan 152 ini bisa ditambah 1 lajur, ya, sehingga apabila kita akan berlakukan delaying system, ya, delaying system ke arah Cikatama ketika arus lalu lintas sudah padat di Cikatama, kita akan delaykan melalui Cisumdawu, ya, sehingga ini arus lalu lintas yang arah sebaliknya ini bisa kita tampung di arus di 188 sampai dengan Cisumdawu. Ini sebagai upaya sehingga pada tahun depan ini bisa ada solusi, ya, kepadatan kemudian kecepatan ketibaan di Cikatama itu ada solusi sehingga tidak terjadi penumpukan di kilometer 66. Ini sangat berat sekali kalau kita melihat kemarin pada saat terus balik tanggal 14 tanggal 15 ini antrian di Cikatama cukup panjang sampai kilometer 78. Ini kami mohon maaf ya, karena situasi memang seperti itu. Ya, arus lalu lintas cukup padat, sementara di kilometer 66 terjadi bottleneck. Itu beberapa mungkin nanti untuk tahun 2025 ya ke depan. Untuk di arteri sendiri ada beberapa titik krusial. Titik krusial yang pertama di Jawa Barat ini di tadi jalur Limbangan, kemudian Pasar Leo, sampai Malampong dan Gentong. Ini juga setiap dari titik krusial. Ya, kita tidak bisa, kita hanya bisa mengatur, ya, mengatur bergantian untuk arus lalu lintas di situ, sehingga pasti akan terjadi antrian, ya. Baik. Karena jalan sempit, ya. Baik. Memang ini catatan ini diharapkan bisa berguna untuk mudik tahun depan, tahun 2025, sehingga memang harapannya mencapai zero accident dan juga kemacetan panjang tidak terjadi. Terima kasih berbincang malam hari ini bersama kami, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Selamat malam. Terima kasih, Reza.